Oke, berikutnya materi tentang kesetimbangan. Jadi ada dua jenis nanti ya soal terkait dinamika rotasi ini biasanya soalnya itu terkait kesetimbangan yang banyak ya. Kesetimbangan yang pertama ada kesetimbangan partikel, ada kesetimbangan benda tegar. Ya, tapi ini berbeda dengan momen inersia partikel, momen inersia benda tegar ya. Nah, ini kita fokus ke kesetimbangan. Untuk kesetimbangan partikel ya, yang pertama untuk kesetimbangan jenis partikel, ini maksudnya adalah ciri-cirinya adalah gayanya bertemu pada satu titik. Nah, biasanya gitu. Nanti kita kasih contoh kasusnya ya, gayanya bertemu pada satu titik. Kemudian berlaku sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Jadi pada kasus kesetimbangan partikel nanti biasanya berlaku sigma Fx 0, sigma Fy 0. Atau salah satu, jadi bisa dua-duanya, bisa salah satu. Contoh kasusnya gimana? Misal ada suatu apa nih ya? Suatu pot bunga lah ya, pot bunga digantung. Gitu ya, digantung dengan dua tali. Nah, kita tahu pot bunga itu punya gaya berat W ke bawah, kemudian tali kiri dan tali kanan ini dia punya tegangan tali T1 dan T2. Nah, kalau kita perhatikan di sini T1, kemudian T2 dan W ke bawah ini bertemu di satu titik ya, yang ini titiknya. Jadi bertemu di satu titik tengah. Maka untuk kasus seperti ini itu berlaku sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kalau teman-teman ikutin sigma Fx dan sigma Fy, maka pasti selesai. Apakah ditanya T1, ditanya T2, atau ditanya W. Ya, contoh cepatnya langsung misalnya kita uraikan T1 yaitu ke atas dan ke kiri gitu ya. Misal sudut yang diketahui yang bawah nih theta, maka di sini adalah T1 cos theta, yang atas T1 sin theta. Kemudian T2 kita uraikan ke atas dan ke kanan gitu kan. Nah, sudutnya di sini alfa, maka ke kanan adalah T2 cos alfa, ke atas adalah T2 sin alfa. Maka kalau kita ambil sigma Fx jadinya apa? Sigma Fx sama dengan 0, berarti ke kanan T2 cos alfa dikurang T1 cos theta sama dengan 0. Kita ambil sumbu Y, sigma Y sama dengan 0, dapatnya T1 sin theta ditambah T2 sin alfa dikurang W sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 ini, biasanya kita akan menemukan apa yang dicari gitu ya. Misal apa ditanya T1 atau ditanya T2. Gitu ya, itu untuk kasus kesetimbangan partikel. Jadi gayanya biasanya bertemu pada satu titik dan berlaku sigma Fx dan sigma Fy, teman-teman. Untuk kasus yang kedua, itu disebut kesetimbangan benda tegar. Gitu ya. Nah, untuk kesetimbangan benda tegar ini, biasanya gayanya nggak bertemu di satu titik. Tapi gaya bertemu pada suatu garis. Kemudian yang kedua berlaku sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Ya, jadi intinya apa? Kalau kesetimbangan partikel senjata kita dua, sigma Fx 0, sigma Fy 0. Ada kalanya kita cuma pakai satu senjata, sigma Fx 0 udah selesai, alhamdulillah. Atau kita cuma pakai sigma Fy sama dengan 0, selesai kasusnya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak selesai, pakai dua-dua. Nah, pada kesetimbangan benda tegar, senjata kita 3 tuh. Ya, kita bisa pakai sigma Fx aja selesai, alhamdulillah gitu ya. Atau kita pakai sigma torsi aja sama dengan 0 selesai, ya udah alhamdulillah. Ada kalanya soal yang kompleks itu dipakai tiga-tiganya gitu ya. Sigma Fx pakai, sigma Fy pakai, sigma torsi pakai. Bahkan nanti kita pakai juga rumus-rumus yang lain, misalnya rumus gaya berat M kali G udah pasti gitu ya. Kemudian gaya gesek mu kali N dan seterusnya. Jadi kondisi soal dinamika rotasi itu ya masih berkaitan dengan dinamika gerak lurus yang hukum Newton yang gaya gitu ya. Jadi pastikan harus udah paham bab dinamika, bab gaya yang linear baru bisa
mudah memahami dinamika rotasi karena ini akan digabung lebih kompleks. Ya, contoh kasusnya gimana? Misal ya, gayanya bertemu pada satu garis. Kita punya suatu papan. Papannya ini dibuat jadi jungkat-jungkit misalnya. Gitu ya. Jungkat-jungkitnya itu pas diletakkan di tengah-tengah papan. Kemudian ada anak-anak, yang satu duduk di kiri, yang satu duduk di kanan, tapi duduk di kanannya itu agak ke tengah. Maka kalau kita buat yang ini pasti ada W1, yang kanan akan ada W2. Kemudian papan juga punya W ke sini, W3 misalnya, W papan. Nah, ini gaya-gayanya nggak ketemu di satu titik, tapi ketemunya di satu garis, gitu kan? Di satu garis. Ya, kemudian di penumpunya, karena dia diletakkan di suatu penumpu, maka ke atas ini akan ada gaya normal. Gitu ya. Maka di sini sigma fx-nya gimana? Sama dengan 0. Ini nggak ada. Sigma fx-nya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada gaya di sumbu x. Jadi nggak bisa pakai gitu ya. Senjata pertama nggak bisa pakai. Sigma fy-nya sama dengan 0 ada nggak? Oh, ada tuh. Ada n ke atas, kemudian ke bawahnya w1, w2 dan w3 ke atas sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan 1. Selesai nggak dengan persamaan 1 ini? Ya, apa yang ditanya gitu? Oh, nggak selesai. Ya udah, cari lagi dari sigma torsi sama dengan 0. Gitu ya. Nanti sigma torsi sama dengan 0. Ingat, kalau pakai sigma torsi kita harus ada poros. Porosnya ini terserah ya teman-teman. Bisa di N, bisa di W1, W2 dan di mana. Jadi porosnya di mana? Bisa di ujung, bisa tengah, itu terserah sebenarnya. Cuman biasanya kita pilih poros ya. Pilih poros di lokasi gaya yang tidak diketahui tapi tidak ditanyakan gitu ya. Tidak ditanyakan. Misal, dalam soal ini ditanyanya W1. Jadi jangan letakkan poros di W1. Gitu ya, karena W1 ditanya gitu. Ya, letakkan porosnya di tengah misalnya boleh, atau letakkan porosnya di W2 boleh. Ya, jadi letakkan poros di tempat yang gaya tidak diketahui tapi tidak ditanyakan. Misal, N ini nggak diketahui tapi nggak ditanyakan, ya udah paling aman letakkan poros di N gitu ya. Nah, katakanlah kita letakkan porosnya di N gitu ya. Porosnya di N. Di N ini poros. Maka sigma torsi sama dengan 0, tinggal W1 dikali jarak dari W. Ingat ya, torsi itu gaya dikali jarak dari gaya ke poros. Berarti ini ke sini adalah L1. Karena W1 ke poros, ini kemari adalah L2. Ya, jadi torsi itu W1 kali L1. Ya, kemudian W2 kali L2. Jadi tambah W2 kali L2 sama dengan 0. N dengan W3 itu tidak dimasukkan ke persamaan torsi ya, karena N dengan W3 ada di poros. Kalaupun kita kali, jarak dari gaya ke poros 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau ada seperti ini ya, sepertinya saya lupa jelaskan di torsi tadi ya, karena rencananya memang jelaskan di contoh soal. Jadi misalnya ada poros, kemudian ke bawah ada W1, ke sini juga ada W2. Nah, ketika kita letakkan poros di tengah gitu ya. Teman-teman bayangkan pegang pulpen gitu ya. Kemudian ditarik oleh gaya W1, ditarik ke bawah dari sebelah kiri, maka pulpennya akan mutar kemari. Itu kan akan berputar kemari. Nah, jadi kalau W2 ditarik W2 akan mutar kemari. Nah, jadi putaran itu ada dua ya, ada putaran searah jarum jam, searah jarum jam. Nah, ini kita anggap negatif. Kemudian ada putaran, kok jelek kali ini ya, sorry kita ganti, putar searah jarum jam. Ini searah jarum jam, ini negatif. Berlawanan jarum jam, ini adalah positif. Berlawanan jarum jam. Maka di sini sebenarnya W1 itu positif, W2 itu negatif ya. Maka persamaan ini tadi kita ubah sedikit torsinya. Nah, di sini menjadi negatif teman-teman ya, karena W2 L2 itu torsinya negatif. Dia akan memutar benda berlawanan jarum jam. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk kesetimbangan benda tegar sedikit lebih rumit karena kita punya 3 senjata sebenarnya. Jadi kadangkala untuk soal yang kompleks itu 3-3-nya kita gunakan. Jadi kita akan punya 3 persamaan ya. Cuman ada kalanya kita cuma bisa ambil 2 persamaan.
Nah, biasanya kalau cuma ambil dua persamaan ya kasusnya akan selesai dengan dua persamaan ini ya. Gitu.